Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda dari Lokal A2 Angkatan 2020 jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang masalah dalam bimbingan dan konseling kelompok. Masalah yang akan saya bahas di sini adalah salah satu saja masalah yang biasa terjadi dalam bimbingan dan konseling. Yang seperti yang kita ketahui bahwa dalam bimbingan dan konseling itu biasanya terjadi masalah, yang dimana masalah itu bisa dari si konseli, bisa dari si konselornya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung masuk kepada penjelasan saya yang pertama. Sebelum kita masuk kepada masalah dalam bimbingan dan konseling kelompok, di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian dari bimbingan dan konseling kelompok. Jadi bimbingan dan konseling kelompok ini adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok. Artinya kalau dalam suatu kelompok itu terdiri dari pemimpin kelompok dan anggota kelompok, dan tentunya yang dimana dalam bimbingan dan konseling kelompok ini itu terdiri dari beberapa individu atau konseli yang mengikuti layanan bimbingan dan konseling kelompok ini. Dan dalam bimbingan konseling kelompok ini tentunya memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini adalah adanya interaksi atau hubungan antara konseli dengan konselor, sehingga bimbingan konseling kelompok ini berjalan sesuai dengan tujuan dilaksanakan layanan ini. Nah, kemudian bimbingan dan konseling kelompok ini itu di mana si anggota kelompok itu dapat mengembangkan potensi diri mereka sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada masalah yang biasa timbul dalam konseling bimbingan dan konseling kelompok. Yang saya bahas di sini adalah masalah keterbukaan. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui apa itu keterbukaan. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengertian keterbukaan. Keterbukaan ini adalah suatu kegiatan membagi informasi secara verbal mengenai diri sendiri, baik perasaan, pikiran, pendapat dan pengalaman yang diberitahukan kepada orang lain, serta dilakukan secara akurat, sengaja dan sukarela. Berarti betul-betul ketika kita terbuka, berarti kita akan menceritakan sepenuhnya kepada orang lain apa yang akan kita sampaikan. Kemudian keterbukaan ini juga untuk meningkatkan kemampuan siswa, keterbukaan diri siswa terhadap mereka itu perlu bantuan si konselor untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri konseli yang tidak terbuka. Yang pertama itu ada tertutup dan enggan bicara secara terbuka kepada konselor. Jadi biasanya si konseli ini itu tidak mau menceritakan apa sebenarnya permasalahan mereka, sehingga ini itu menjadi salah satu masalah tentunya dalam proses konseling ketika konseli tidak mau terbuka kepada konselor. Kemudian yang kedua, kurang bersahabat dan curiga terhadap konselor. Jadi di kedua ini adalah kurang bersahabat. Jadi konseli ini tidak mau melakukan pendekatan, tidak mau bersahabat dengan si konselor dan merasa curiga tentunya bahwa si konselor ini apakah dia bisa menjaga apa yang konseli ini sampaikan, apakah dia bisa menjaga masalah ataupun rahasia yang si konseli ini sampaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah menolak dengan halus bantuan yang ditawarkan konselor. Jadi si konseli ini, ciri ketiga itu adalah biasanya konseli itu tidak mau menerima bantuan dari si konselor. Biasanya menolak itu dia dengan cara yang halus gitu. Kemudian yang keempat ada banyak diam. Jadi si contoh si konseli yang tidak terbuka itu juga dilihat dari si konseli ini. Biasanya konseli itu diam, dia tidak mau mencerita sama sekali, sekalipun dia bercerita dia hanya cuma menjawab iya, tidak.
intinya dia tidak mau menceritakan sepenuhnya semuanya kepada konselor. Yang terakhir kemudian enggan menerima bantuan konselor. Nah, sama seperti ciri yang ketiga, jadi si konselor ini pun tidak mau menerima bantuan sama sekali. Nah, adapun contoh konseling tidak terbuka yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, seperti ciri yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu dimana konseling itu merasa takut, dia tuh takut nanti masalahnya itu akan diceritakan kepada orang lain, kemudian dia takut juga dia tidak bisa mendapatkan apa yang ingin dia dapat dari proses konseling ini, takut dia merasa bahwa konselor itu tidak bisa memberikan apa yang ia harapkan begitu dari konseling ini, kemudian menolak bantuan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri sebelumnya, yang dimana biasanya konseling itu menolak bantuan sama sekali dari konselor. Dan yang ketiga itu adalah diam, sama seperti yang ciri-ciri sebelumnya yang sudah pernah saya yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa konseling itu kebanyakan diam, jadi dia benar-benar nggak mau terbuka sama sekali, nggak mau menceritakan sama sekali apa yang harusnya diceritakan kepada konselor. Nah, selanjutnya bagaimana peran konselor menciptakan keterbukaan konseling? Jadi di sini tuh seringkali konselor itu mendapatkan konseli ataupun klien yang tipe seperti ini, tipe yang tidak mau terbuka, tipe yang susah untuk membuka diri, apalagi tipe konseling yang baru pertama kali melakukan yang namanya konseling, pasti tentunya dia akan merasa takut untuk menceritakan permasalahannya begitu kepada orang lain. Nah, bagaimana seharusnya si konselor ini menumbuhkan keterbukaan dari si konseling? Jadi bisa dengan mengatakan kepada klien atau konseling bahwa meskipun konselor tidak dapat membantu atau mengubah keadaan, jadi walaupun si konselor ini tidak bisa membantu memecahkan masalahnya si klien, tetapi konselor akan menyediakan waktu kepada klien untuk mengungkapkan perasaan. Jadi walaupun sebagai konselor itu tidak bisa memberikan bantuan, setidaknya konselor ini bisa menjadi pendengar yang setia dan baik terhadap konselingnya. Kemudian mengekspresikan rasa simpati. Nah, hal seperti ini tuh kadang konselor tidak memilikinya. Jadi sebagai konselor juga perlu menunjukkan rasa simpati melalui ekspresi, melalui menunjukkan rasa ekspresi bahwa konselor ini tuh ikut simpati, ikut merasakan apa yang si konselingnya rasakan. Kemudian dari simpati ini, rasa simpati yang tidak dimiliki oleh konselor ini, terkadang hal tersebutlah yang lebih diinginkan klien. Kemudian sejalan dengan pengertian dari bimbingan kelompok bahwa kegiatan layanan bimbingan kelompok sangat cocok dalam mengentaskan masalah siswa mengenai keterbukaan diri. Hal itu dapat dilihat berdasarkan pada kegiatan bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika kelompok. Oleh karena itu, siswa dapat bersikap terbuka dengan cara siswa mengutarakan pendapatnya, idenya, melibatkan dirinya, serta mampu mengutarakan perasaan serta pikirannya. Jadi itu sedikit masalah yang saya sampaikan dalam video ini, masalah terkait dalam bimbingan dan konseling kelompok, dan ada beberapa juga penyelesaian ataupun peran yang harus dilakukan oleh konselor untuk mengatasi masalah konseling yang sulit untuk terbuka dalam proses konseling. Mungkin sekian dari video saya, adapun kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.